Nama saya Nadia Siti Nur Kuzaimah dari kelas 10 MP4. Saya akan membuat video tugas PJOK dan sepak bola. Sejarah sepak bola di dunia. Sejarah sepak bola dunia kali pertama dimulai pada abad ke-19 di tanah Britania Raya, yakni Inggris. Pada saat itu, sepak bola telah berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat dari berbagai penjuru di dunia. Tak heran apabila olahraga ini populer sejak dulu dan semakin disukai sampai sekarang. Sebelum berkembang dan terkenal seperti saat ini, ada beberapa versi terkait siapapun pencetus pertama kali sepak bola. Ada yang mengatakan bahwa permainan sepak bola sebenarnya berasal dari Cina. Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa sepak bola berasal dari Romawi. Salah satu catatan sejarah menyebutkan bahwa sepak bola sudah ada pada 3000 tahun silam, lebih tepatnya pada budaya Mesoamerika kuno oleh suku Aztec atau biasa dikenal dengan Tezcatli. Pada zaman itu, sepak bola sudah dimainkan dengan bola yang ditendang oleh kedua tim. Bola yang digunakan berbahan dasar karet. Perbedaan permainan bola sepak bola di masa Mesoamerika dengan zaman sekarang adalah kepentingannya. Pertandingan bola pada zaman itu dimainkan dalam beberapa acara ritual. Bola sendiri menjadi simbol matahari, sementara itu kapten tim yang kalah akan dijadikan korban bagi para dewa. Menurut Federation Internationale dan Football Association FIFA sebagai organisasi induk sepak bola internasional, sepak bola berasal dari di daratan Asia Timur, Cina, yakni pada sekitar abad kedua dan ketiga. Di masa dinasti Han, masyarakat Cina sudah suka melakukan sepak bola dengan cara digiringin dan dimasukkan ke dalam jaring kecil. Bola yang digunakan pada masa ini terbuat dari kulit hewan. Masyarakat Cina dahulu menyebut olahraga yang dimainkan di atas bidang persegi ini dengan sebutan tsuchu. Bukti sepak bola berasal dari Cina sendiri dari salah satu dokumen militer. Dalam naskah ini menunjukkan bahwa masyarakat Cina telah memainkan sepak bola pada masa pemerintahan dinasti dan Han, yang memiliki arti menerjang bola dengan kaki. Sementara itu, Chu dapat diartikan sebagai bola yang memiliki lapisan kulit dan berisi. Permainan sepak bola di Cina pada akhirnya menyebar hingga Jepang. Pada abad ke-8, masyarakat Jepang sudah memainkan sepak bola sebagai salah satu bentuk ritual dalam upacara. Mereka menyebut olahraga ini dengan sebutan kemari. Di sisi lain, dalam bukunya yang berjudul The World Game: A History of Soccer, Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola kelahiran Australia, menyampaikan bahwa sepak bola sudah dimainkan sejak awal Masehi. Masyarakat pada masa Mesir kuno sudah mengenal permainan sepak bola dengan cara membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sejarah sepak bola dunia mulai bergulir di Inggris pada abad ke-12. Pada abad ini, banyak pihak sudah menaruh perhatian sekaligus memberi pengakuan terhadap olahraga ini. Sepak bola sangat disukai oleh masyarakat Inggris. Namun, selain dari tendangan, sepak bola pada masa ini melibatkan pukulan dengan kepala dan tangan. Itu tentu menimbulkan berbagai kekerasan dan pertandingan sepak bola. Hal ini lantas membuat Raja Edward III melarang sepak bola dimainkan pada tahun 1365.
Sejarah sepak bola modern. Sejarah sepak bola modern mulai benar-benar mengalami perkembangan besar pada tahun 1815. Beberapa universitas dan sekolah di Inggris menjadikan sepak bola sebagai salah satu olahraga bagi para pelajarnya. Sampai pada saat ini, pada tahun 1847, berdiri klub sepak bola pertama di dunia dengan nama Sheffield Football Club di Inggris. Tak lama berselang terjadi sebuah perkumpulan yang mempertemukan 11 wakil dari sekolah dan klub sepak bola di London, Inggris untuk mendirikan Football Association FA sebagai asosiasi sepak bola Inggris. FA sendiri menjadi organisasi pertama yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola secara resmi. Lahirnya FA menjadikan sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan banyak masyarakat yang terhibur. Setelah berdirinya FA pada tahun 1883, diselenggarakannya turnamen internasional pertama yang diikuti oleh 4 negara di Britania, diantaranya yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Seiring berjalannya waktu, sepak bola menjadi fenomena dan digandrungi masyarakat Inggris perlahan menyebar hingga seluruh Eropa. Sejarah sepak bola semakin terukir di dunia internasional pada saat didirikannya Federation International de Football Association FIFA pada 21 Mei 1904. Pembentukan induk organisasi sepak bola internasional ini ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris lebih dulu memainkan sepak bola, tetapi negara tersebut tidak ikut pada masa pembentukan FIFA. Inggris secara resmi bergabung dengan FIFA yang beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 1908, sepak bola menjadi salah satu olahraga resmi dipertandingkan dalam kompetisi olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade selanjutnya. Piala Dunia sebagai kompetisi sepak bola internasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1930 di Uruguay sampai pada tahun 1996. Sepak bola putri menjadi salah satu cabang olahraga Olimpiade. Sejarah sepak bola Indonesia. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada penjajahan Hindia Belanda, lebih tepatnya pada tahun 1914. Awal perkembangan sepak bola sendiri hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda di lingkungannya, seperti kota-kota besar. Seiring berjalannya waktu, sepak bola tidak hanya dimainkan di lingkungan orang Belanda saja. Sepak bola dimainkan siswa-siswi asal Indonesia di kota-kota besar. Selanjutnya, olahraga ini pun menyebar dengan sangat cepat hingga berbagai daerah di Nusantara. Organisasi sepak bola resmi yang pertama kali berdiri di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu Netherlands Indische Football Bond, atau bisa disebut NIFB. Sesuai dengan namanya, organisasi sepak bola ini didirikan oleh orang-orang Belanda. Selanjutnya, pada sekitar tahun 1920 hingga 1930 berdiri organisasi sepak bola yang dibuat oleh orang Indonesia dengan menggunakan klub bahasa Belanda, mulai dari Voorstelandse Football Bond atau VVB, yang sekarang lebih dikenal dengan nama persis Solo, dan Bandung Indonesia Football Bond, atau yang bisa disebut BIVB atau Persib Bandung. PSSI. Awal sejarah sepak bola Indonesia. Pembentukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yakni disingkat
PSSI menjadi awal sejarah sepak bola di Indonesia. PSSI sendiri dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Suratin Sosrosoenggondo dalam bukunya yang berjudul Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan menyebutnya bahwa tujuan pembentukan PSSI adalah untuk melawan diskriminasi yang dilakukan oleh NIVB. Dalam bukunya, Suratin juga menceritakan bahwa kompetisi sepak bola dibuat oleh PSSI pelaksanaan pada tahun 1931. Pada saat itu, kompetisi buatan PSSI ini diberi nama Student World 1 dengan 7 klub Bumi Putra, anggota awal PSSI sebagai pesertanya. Selanjutnya, kompetisi pertama diselenggarakan di alun-alun Keraton Solo. Sukses dengan menyelenggarakan kompetisi pertama PSSI kemudian membuat kompetisi rutin setiap tahun di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, proses penyelenggaraan kompetisi seringkali terhalang karena beberapa aktivitas militer seperti batasan wilayah dari Jepang hingga agresi militer Belanda pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, PSSI resmi mengadakan kompetisi yang diberi nama Kejuaraan Nasional atau yang bisa disebut Kejurnas. PSSI pada tahun 1951, kompetisi tertua di Indonesia ini telah mengalami banyak pergantian nama, mulai dari divisi utama Perserikatan Galatama Liga Indonesia hingga kompetisi yang dikenal sekarang yaitu Liga 1. Di era sekarang, PSSI sudah berkembang dengan banyaknya melakukan perlakuan jenis kompetisi dan berbagai pertandingan di bawahnya. Semua langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melahirkan para pemain nasional berkualitas di jenjang umur, baik timnas putra maupun timnas putri. Sepak bola sendiri menjadi salah satu permainan yang sangat digemari di tanah air. Dengan antusiasme penontonnya, sepak bola Indonesia tidak hanya sekedar olahraga atau permainan. Sepak bola menjadi identitas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Peraturan sepak bola sebagai salah satu olahraga yang paling lama dimainkan oleh peradaban manusia, sepak bola sangat disukai sampai dinilai oleh para penontonnya. Saat ini saja, setiap pertandingan yang diselenggarakan bisa disaksikan oleh jutaan hingga miliaran orang dari penjuru dunia. Antusias penggemar sepak bola mendorong FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku pada saat membahas terkait pengertian sepak bola dan pembentukan permainan. Perlu dibahas juga tentang bentuk peraturan dalam permainan sepak bola. Peraturan dalam permainan sepak bola bisa disebut dengan law of the game. Peraturan ini bakal berlaku dan menjadi dasar untuk semua pertandingan sepak bola, baik dari tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di daerah. Peraturan menjadi sangat penting untuk ditegakkan karena menjadi kekuatan besar yang harus untuk kebenaran dan kebaikan. Dalam Law of the Game, FIFA memasukkan filosofi dan spirit of the law. Hal ini menghasilkan pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Pedoman ini yang pada akhirnya menjadi salah satu-satunya hukum sepak bola dianut oleh FIFA sebagai induk sepak bola di dunia. Berikut ini adalah beberapa aturan dalam pertandingan terkait dengan jumlah permainan yang harus dimiliki di suatu tim. Yang pertama, peraturan tentang gol yang sah. Peraturan pertama yang harus diperhatikan yaitu setiap memenangkan pertandingan bola harus ke gawang lawan. Yang kedua,
Peraturan tentang waktu permainan. Aturan kedua terkait tentang waktu yang berlaku selama pertandingan. Pertandingan sepak bola umumnya dilakukan selama 90 menit yang akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 45 menit pertama dan dilanjutkan dengan permainan kedua selama 45 menit. Peraturan yang ketiga tentang peraturan tentang jumlah pemain. Aturan berikutnya membahas tentang jumlah pemain dalam sebuah pertandingan. Jumlah pemain dalam pertandingan sepak bola terdiri dari 11 pemain dari masing-masing tim. Keempat, peraturan wasit dan pemberian kartu. Aturan keempat tentang wasit yang bertugas dalam pertandingan harus memasukkan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Wasit sendiri memiliki tugas sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan terkait berbagai hal yang terjadi selama pertandingan berlangsung, mulai pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti dan hitungan tepat waktu di akhir setiap babak. Berapa ukuran lapangan sepak bola menurut standar internasional? Terus standar ukuran lapangan sepak bola adalah panjang 90 hingga 120 meter dengan lebar 45 hingga 90 meter. Segitu saja video tugas PJOK dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.